wabarakatuh teman-teman. Jadi di sini kelompok kita akan mendiskusikan mengenai materi yang diberikan tugas farmasi industri, di mana kita kelompok 1 diberikan tugas menganalisis pelaksanaan barang dan penerapan manajemen bahan dalam industri farmasi. Jadi kelompok 1 itu terdiri dari Maurice Ilela, Riko Setapi, Kathleen Reta, Maurice Kawalmai, dan Wiwin Bakri. Oke, langsung masuk di awal dalam materi kita, di mana dalam menganalisis pelaksanaan barang dan penerapan manajemen bahan, kita harus tahu dulu apa yang kita pakai sebagai bahan. Jadi di sini karena khusus kita adalah orang farmasi, terkhusus dalam industri farmasi, jadi obat ini adalah panduan bahan di mana termasuk produk biologis yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologis atau keadaan patologis dan dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan untuk manusia. Jadi, apa itu industri farmasi? Jadi, industri farmasi ini merupakan salah satu sarana penunjang yang dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, di mana obat yang dibuat oleh industri farmasi harus memenuhi persyaratan khasiat atau OFISCAI dan keamanan atau safety dan juga mutu atau quality dalam sediaan obat yang digunakan dengan tujuan pengobatan. Di dalam industri farmasi sendiri dibutuhkan sumber daya manusia yang bekerja di dalam ruang lingkupnya, yang ahli dalam bidangnya. Contoh, PPIC, logistik, produksi, quality control, quality analysis, quality system, marketing, dan lain-lain. Jadi, dalam suatu sistem manajemen kerja yang terorganisir, sehingga dapat menghasilkan suatu obat yang aman dan dapat memiliki kualitas yang baik. Jadi dalam suatu industri farmasi, materi kita ini mengenai menganalisis bahan. Jadi yang tadi saya jelaskan bahwa dalam industri farmasi ini dibutuhkan sumber daya manusia. Nah, yang tadi saya jelaskan bahwa ada itu PPIC, ada logistik, ada produksi. Jadi tiap-tiap bidang itu ada dalam menganalisis bahan. Jadi ada yang mengatur mengenai quality control, ada juga yang mengatur mengenai quality analysis dan sampainya marketing. Nah, dalam suatu sistem manajemen kerja yang terorganisir sehingga dapat menghasilkan suatu obat yang aman, yang dapat memiliki kualitas yang baik. Jadi agar obat dihasilkan memiliki mutu atau quality serta keamanan yang memiliki khasiat yang baik, maka diperlukan juga sistem manajemen operasional yang baik dalam prosesnya. Jadi saya akan menjelaskan mengenai manajemen produksi dalam industri farmasi. Jadi peran manajemen produksi ini adalah suatu kegiatan di mana kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber-sumber daya yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alat, dan sumber daya lain serta bahan lain secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang atau jasa. Di mana operasional ini atau operasional manajemen yang baik dalam industri farmasi sangat berperan dalam proses pembuatan obat. Dengan adanya operasional yang baik, maka operasional pembagian kerja dan proses kinerja perusahaan dapat bekerja dengan baik serta dapat membantu tercapainya visi dan misi dan tujuan perusahaan dengan efisien perusahaan agar perusahaan dapat efisien dalam produksinya, di mana perusahaan mengetahui apa saja yang termasuk dalam jenis pemborosan yang ada di dalam produksi. Itu mengenai penjelasan dalam manajemen produksi. Kemudian dalam quality control atau pengawasan mutu. Jadi kita berbicara mengenai menganalisis bahan, berarti kita harus berbicara mengenai quality control. Jadi di mana quality control ini merupakan bagian esensial dari CPOB. Jadi teman-teman,
pengawasan mutu ini dia mencakup pengambilan sampel, spesifikasi, pengujian, serta termasuk pengaturan, dokumentasi, dan prosedur pelulusan yang memastikan bahwa semua pengujian yang relevan telah dilakukan dan bahan tidak diluluskan untuk dipakai atau dalam produk tidak diluluskan. Sesuai dengan CPOB, laboratorium pengawasan mutu harus terpisah dengan fasilitas produksi. Jadi teman-teman saya jelaskan sedikit mengenai apa itu pengawasan mutu. Jadi dalam quality control ini dalam menganalisis bahan. Jadi dalam menganalisis sampel atau bahan itu harus ada pengujian, di mana materi yang kita bahas ini mengenai menganalisis bahan dalam industri farmasi. Jadi kita harus mengetahui pengawasan mutu dalam bahan. Jadi apabila suatu bahan yang kita gunakan dalam suatu industri farmasi dikatakan lulus dan tidaknya itu dari menganalisis suatu bahan. Jadi apabila pengawasan mutu ini baik, dia mencakup spesifikasi yang baik sehingga dapat terjadi pengujian yang baik. Di mana apabila seluruh dalam pengawasan bahan itu dia terjadi baik, berarti bahan yang kita gunakan dalam industri farmasi itu dapat lulus atau diluluskan oleh CPOB. Oke teman-teman, itu mengenai kontrol ya. Jadi saya menjelaskan sampai di sini. Saya akan memberikan kesempatan untuk teman saya melanjutkan materi selanjutnya. Oke. Baik, ruang lingkup bagian quality control industri farmasi, sampel dan pemeriksaan itu terbagi menjadi dua. Sampel bahan kemas menggunakan metode military standar. Yang kedua itu sampel untuk bahan baku dilakukan dengan menggunakan rumus akar N+1. Tujuan pengambilan sampel untuk memeriksa dan memastikan apakah bahan yang diterima sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan atau tidak. Selama dalam proses pemeriksaan, bahan baku tersebut diberi label kuning atau karantina dan tidak boleh ada yang menggunakan bahan tersebut untuk produksi. Selanjutnya, apabila QC sudah menetapkan bahwa bahan telah memenuhi syarat, maka bagian QC akan menempelkan label hijau, yang berarti bahan baku tersebut diterima industri dan dipindahkan ke gudang bahan baku atau bahan kemas. Selanjutnya, bahan baku yang tidak memenuhi syarat, maka diberi label merah, yang berarti bahan ditolak dan dipindahkan ke gudang. Selanjutnya, akan diambil oleh pemasok. Yang kedua itu sampling dan pemeriksaan produk. Pemeriksaan yang dilakukan pada produk formulasi yaitu produk antara produk ruahan dan produk jadi. Pengujiannya dilakukan setiap produk meliputi IPC, in process control, produk antara produk ruahan dan produk jadi. Pengujian yang dilakukan oleh QC tujuannya untuk mengurangi kesalahan yang dapat berakibat ke mutu produk. Apabila terjadi hal yang tidak sesuai, maka dapat segera ditangani. Bagian QC yang telah menyatakan produk memenuhi syarat, maka produk diberi label hijau dan tidak dilanjutkan ke proses selanjutnya. Selanjutnya itu semua kegiatan penting dan hasil pemeriksaan dilakukan selama proses produksi dituliskan dalam CPPB, catatan pengemasan dan pengolahan batch. CPPB ini dijadikan satu dengan laporan hasil pemeriksaan QC dan dokumentasi dari bagian PPIC. Selanjutnya, apabila dokumen lolos dalam pengujian produk jadi, dikirim ke bagian gudang produk jadi. Yang ketiga itu pemantauan sanitasi dan higienitas. Pemantauan ini dilakukan oleh bagian QC dengan melakukan pengujian terhadap jumlah mikroba dan ruangan produksi atau dalam laboratorium mikrobiologi. Pengujian dilakukan dengan meletakkan cawan Petri yang berisi media pertumbuhan bakteri pada titik pojok setiap ruangan yang dilakukan sesuai standar operasi. Sampel pemantauan sanitasi diletakkan di tempat seperti di dekat mesin pengisi tub atau daerah yang sering dilewati personil. Selanjutnya,
Jika hasil pengujian mendekati atau melebihi batas persyaratan jumlah mikroba yang telah ditetapkan, maka pihak KICI akan melapor kepada penanggungjawab bagian produksi sehingga bagian produksi dapat melakukan tindakan untuk memperbaiki sanitasi ruang tersebut. Yang keempat itu pengolahan red-nighted sampel tertinggal. Sampel tertinggal merupakan sampel yang ditinggal dari tiap batch disimpan dalam kondisi ruangan atau sesuai label, sesuai eksperimen data ditambah 1 tahun. Selanjutnya, sampel tertinggal ini sebagai pembanding produk jadi yang berada di pasaran, sehingga apabila terdapat keluhan produk di kemudian hari, sampel tertinggal ini dapat digunakan sebagai acuan untuk tiap batch. Selanjutnya, ini disimpan oleh bagian QA. Banyaknya sampel yang disimpan adalah 2 kali jumlah yang dibutuhkan untuk setiap pengujian. Apabila terdapat keluhan mengenai produk yang berada di pasaran, maka bagian QA akan mengecek kondisi dari re-night sampel sesuai dengan nomor batch tersebut. Bila pada re-night sampelnya tidak terdapat masalah seperti yang berada di pasaran, maka kemungkinan kerusakan terjadi karena kesalahan selama distribusi oleh obat atau kesalahan penyimpanan obat saat obat tersebut dijual. Selanjutnya itu pemeriksaan sampel bahan baku alternatif. Tujuannya adalah untuk mencegah berhentinya proses produksi akibat supplier tidak dapat mensuplai bahan ke pabrik. Pemilihan suplai bahan baku alternatif bukan merupakan hal yang mudah dan cepat. Butuh beberapa tahap untuk mendapatkan suplai menjadi suplai alternatif. Selanjutnya, mutu dan spesifikasi bahan baku alternatif minimal setara dengan bahan baku utama. Pemeriksaan dilakukan secara fisika seperti warna, tekstur, ukuran, dan partikel konsentrasi, serta kimia seperti kadar dan kemurnian. Oke, baik. Selanjutnya saya akan serahkan Modis untuk membaca berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan. Sini kita masuk sistem penanganan bahan. Jadi sistem penanganan bahan ini ada beberapa. Ada pembelian atau pengadaan bahan, kemudian ada penerimaan, ada penandaan bahan awal dan bahan pengemas, kemudian penyimpanan, penyerahan atau distribusi bahan material, baik bahan awal atau bahan pengemas. Kemudian ada produk antar atau ruahan maupun produk jadi. Nah, bahan awal adalah semua bahan, baik yang berkhasiat atau tidak berkhasiat, yang berubah atau tidak berubah, yang digunakan dalam pengobatan obat, walaupun tidak semua bahan tersebut akan tertinggal di dalam produk ruahan. Kemudian ada bahan pengemas. Bahan pengemas ini tiap bahan termasuk bahan cetak yang digunakan dalam proses pengemasan obat, tetapi tidak termasuk kemasan luar yang digunakan untuk transportasi atau keperluan pengiriman ke luar pabrik. Kemudian bahan pengemas ini disebut bahan primer atau sekunder, tergantung tujuan penggunaan, apakah bersentuhan langsung dengan produk atau tidak. Ada produk antara, ya produk antara ini tiap bahan atau campuran bahan yang masih memerlukan suatu atau lebih tahap pengolahan lanjut untuk menjadi produk ruahan. Kemudian produk ruahan sendiri itu adalah bahan yang telah selesai diolah dan tinggal memerlukan kegiatan pengemas untuk menjadi obat jadi. Kemudian produk jadi ini adalah obat yang telah melalui seluruh tahap proses pembuatan. Kemudian pembelian bahan awal atau adalah suatu aktivitas penting, dan oleh karena itu hendaklah melibatkan staf yang mempunyai pengetahuan khusus dan menyeluruh perihal pemasok. Nah, saya jelaskan sampai di sini, saya lanjutkan kepada Saudari Wesley Kabulmai. Yaitu tentang penerimaan bahan. Pada tiap penerimaan hendaklah dilakukan pemeriksaan visual tentang kondisi kerusakan bahan dan tentang kesesuaian catatan pengirim dengan label dari pemasok sampai diambil oleh personil dan dengan metode yang telah disetujui oleh Kepala Bagian Pengawasan Mutu. Pengadaan barang di industri farmasi tidak bisa dilepaskan dari peran dan fungsi dari PPIC atau Production Planning and Inventory Control.
karena proses pembelian barang harus didasarkan oleh rencana produksi, kapan produksi akan dilakukan, kapasitas produksi, dan lain-lain. PPIC merupakan bagian yang bertanggung jawab terhadap perencanaan produksi dan persediaan barang. PPIC menjembatani kebutuhan produk yang diperlukan oleh bagian marketing dengan pabrik agar permintaan pasar terpenuhi. Fungsi dari PPIC adalah melakukan pengawasan terhadap pergerakan barang mulai dari pembelian bahan, permintaan bahan baku, siklus pembuatan secara keseluruhan, sampai pengiriman barang jadi, serta perencanaan produksi yang dilakukan secara rutin dan sistematis dengan menggunakan fasilitas pabrik secara ekonomis. Oke, baik. Saya akan melanjutkan tugas PPIC. Yang pertama yaitu menyiapkan dan membuat rencana produksi. Yang kedua, menghitung kebutuhan bahan untuk produksi. Yang ketiga, membuat rencana pengadaan barang berdasarkan rencana produksi dan kondisi stok barang di gudang. Yang selanjutnya, menyusun laporan barang jadi, menyusun daftar bahan yang harus diorder berdasarkan kebutuhan, memantau semua bahan, membuat evaluasi hasil produksi dan hasil penjualan, menyusun daftar klasifikasi bahan atau produk jadi, mengelola data, dan menganalisa mengenai rencana dan realisasi produksi. Aktif berkomunikasi dengan semua pihak terkait. Selanjutnya yaitu spesifikasi bahan keemasan dan bahan baku. Poin pertama yaitu dokumen spesifikasi meliputi spesifikasi bahan baku, bahan kemas, produk antar, produk ruahan, dan obat jadi. Spesifikasi merupakan pemerian suatu bahan, daftar pengujian, atau mengacu dan prosedur analitik, serta kriteria penerimaan dan sesuai berupa batas muri, retak, atau kriteria lainnya bagi uji yang bersangkutan. Poin ketiga yaitu spesifikasi ditetapkan oleh pabrik sesuai dengan tingkat kualitas dan diinginkan dan minimal memenuhi spesifikasi dan yang ditetapkan di Farmakope Nasional atau Kompedia atau karangan ilmiah yang lengkap dan padat yang resmi lainnya. Poin terakhir yaitu selain itu, spesifikasi bisa diubah atau dikembangkan berdasarkan temuan data ilmiah terbaru, perkembangan teknologi, perubahan peraturan atau kebijakan, dan terutama berdasarkan Farmakope atau Kompedia terbaru. Beberapa Farmakope nasional dijaga ke-up-to-date-nya melalui revisi periodik. Selanjutnya, untuk mengembangkan spesifikasi, perhatian khususnya harus diberikan pada karakteristik yang mempengaruhi spesifikasi atau sensitivitas dan keamanannya produk yaitu yang pertama, akurasi dosis unit terapi atau homogenitas dan keseragaman kandungan. Poin kedua yaitu pelepasan zat aktif dari bentuk sediaan atau waktu disolusi. Poin ketiga itu perkiraan stabilitas jika perlu bahan kondisi dipercepat. Oke, mungkin hanya itu materi yang kami sampaikan. Kami ucapkan banyak terima kasih. Oke teman-teman, dari itu tadi kita sudah diskusi mengenai menganalisis bahan dalam manajemen industri farmasi. Jadi dalam materi yang kita semua tadi diskusi masing-masing sudah dapat memahami dengan apa yang kita diskusi. Jadi
Di sini mungkin saya bisa ambil kesimpulan sedikit mengenai materi kita pada hari ini. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dalam pengenalan bahan industri farmasi tidak bisa dilepaskan dari peranan yang namanya fungsi dari PPIC atau Production Planning and Inventory Control. Saya bilang tidak bisa dilepaskan peran PPIC dalam menganalisis bahan karena proses pembelian barang harus didasarkan pada rancangan atau rencana produksi di mana kapan produksi itu akan dilakukan sehingga kapasitas produksi akan dijalankan atau dikendalikan, ya teman-teman. Jadi dalam industri farmasi dalam pengadaan barang itu PPIC ini sangat berperan penting karena PPIC itu merupakan bagian yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, produksi, dan penyediaan barang. Jadi itu saja yang bisa kita diskusi pada malam hari ini mengenai materi yang diberikan oleh dosen mata kuliah industri farmasi. Jadi mungkin teman-teman sudah lebih memahami mengenai menganalisis pelaksanaan barang dari awalnya melakukan pelaksanaan barang, menganalisis yang tadi sudah ada tahap-tahapnya hingga melakukan pengamatan mutu sampainya terakhir dalam lulus atau tidaknya bahan dari CPOB. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa kita diskusi. Kiranya ada salah kata, saya sebagai moderator mengucapkan maaf. Terima kasih teman-teman. Oke. Sudah selesai.